Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Bersama dengan sama Bu Santi ya. Mbak. Bu Santi atau Mbak? Mbak aja lah. Santi. Oke, Mbak kita yang lanjut. punya anak 3. Mau 3. Mau 3. Oke. Kemarin kita sempat dipotong di sini ya tujuan investasi itu tujuannya terbagi menjadi 3 jangka pendek, menengah dan panjangnya. Kemudian Oke, selanjutnya tujuan investasi ya, kita harus memperhatikan adanya inflasi. Nah, apa ya inflasi itu? Nah, banyak ya yang bilang inflasi. Nah, inflasi itu adalah proses peningkatan harga secara terus-menerus, secara kontinu. Dengan kata lain, proses menurunnya nilai uang. Apa ya itu ya? Apa itu? Contohnya seperti apa? Ya, kita Contohnya. lihat contohnya. Kita lanjut ke sini aja. Nih, contohnya adanya inflasi. Oke. Lihat nih, saya contohin 2 hal. Oke. Yang satu tuh kalau saya jadi ibu rumah tangga. Wah, Iya oke. kan? Mikirnya Nah, beras ya. Beras dong. Ya, kebutuhan beras waktu tahun 2010 itu harganya ya 6.700 per kilo ya. Kemudian seiringnya waktu 10 tahun terakhir, nah jadi berapa itu 2020? Nah 10 tahun aja udah naik berapa persen itu? jadi berapa persen nih? Jadi 100% naik Nah, ya? Jadi 200%. Iya kan? berkali-kali lipat kan, jadi 12.000 Jadi Mas. nilai uang Nah, kita pada saat 2010 itu kalau kita tabung ya, misalkan kita simpen nih 80.000 katakanlah, 80.000. bisa dapat 1 kilo. Nah. Kemudian tiba-tiba hasil tabungan kita 10 tahun lagi ini udah nggak bisa beli Nggak satu. bisa. Harganya harga sudah itu harus nombok ya, 12.000. Jadi 12.000. Itu Padahal kalau 8.000 jadi ibu ya. iya. Jadi ibu tuh Makanya juga ada harus mikir kayak jadi gitu. makanya nilai uang kita itu akan turun loh untuk dibelikan. Sedangkan harganya karena harga naik naik. terus. Uang Nah, tetap terus tetap. 1.000 hari ini ya mbok simpen sampai 30 tahun ya tetap ongkonnya tetap 1.000, nggak mungkin terus tiba-tiba dia bertumbuh gitu kan nggak Nggak mungkin. Itulah yang harus kita pikirkan. Oke. Jadi jangan nyambung doang. Nah, itu jawaban kenapa enggak Kenapa enggak ini? harus nabung toh. Betul, jangan harus nabung Iya. aja. Jadi apa pentingnya Oke. apa tadi investasi. Iya. Kemudian jadi anak muda. wah. Nah, jadi anak muda kalau dulu punya uang 5.000 aja kembaliannya ada Iya. Rp200. Iya, sekarang. Tahun 97 tuh sampai 4.600. Sekarang coba ini 2020 ini 35.000. Itu yang mana? Skala yang mana? Burger yang mana? Iya, nanti kalau udah anak kita harga burger mungkin 100.000 itu. Makanya dapat Iya, satu. Anak kita waktu kuliah. Nah, dapat satu malahan. Iya, 100.000 baru dapat satu burger. Nah, ini yang Makanya. diilustrasi Iya. tentang bahwa suatu saat nanti tuh nilai Nilai uang kita itu uangnya turun. Nah, makanya Nilai barang sedangkan naik. nilai barang Nah, naik. itu Nah, inflasi itu ya. inflasi. Gampangannya Jadi seperti itu. jaga nih nanti kalau terjadi Iya. inflasi, tapi inflasi pasti terjadi. Pasti terjadi, kayaknya Nah, nggak itu. mungkin deh nggak ada inflasi. Nggak ada inflasi, nggak Iya. mungkin. Betul, Jadi itu ya betul. tadi 2 hal yang kita harus pertimbangkan, bahwa kita pengen Pengen ada yang kehidupan layak. yang layak, kemudian kita harus memperhatikan adanya Ada inflasi. inflasi. Kadang Itu penting lupa sekali. orang itu ya Lupa. enggak apa-apa lah nanti Wes enggak nggak peduli, apa-apa. gampang nanti Gampang lah. aja gitu. Padahal ketika Iya. beli lah ben kae harganya Iya. cuman segini, sekarang Kok kok sekarang harganya kok gini ya, Nah, itu namanya ya. inflasi. Oke, kemudian. Jadi kemudian kita lanjut bagaimana sih Oke. tentang proses investasi. Mm-mm. Investasi ya kita kembali lagi Mas tadi ya. Kita harus ada tujuannya, Nah, oke. penentuan tujuan. Jangan serta-merta wah aku pengen gaya-gayaan, melu-melu temennya. Wes aku tak tujuan investasinya, wes melu-melu temennya wae, gaya-gaya lah jadi investor ceritanya kayak Wah, gitu kan. bergaya ya. Aku Wow. udah investor padahal nggak tahu tujuan padahal nggak apa, tahu apa. ikut-ikut aja. Ikut-ikutan aja. Kemudian ada penentuan kebijakan investasi. Dia harus mengalokasikan asetnya kemana. Gitu. Kemudian yang kedua ada batasan jumlah dana ya. Jumlah dananya itu kemudian untuk biaya nanti dia membayar pajak, kemudian biaya pelaporan. Nah, itu untuk penentuan kebijakan Oke. investasi. Yang ketiga, kita harus tahu dong pemilihan strategi portofolio apa yang kita harus ambil. Nah, itu ada portofolio aktif. Yang aktif nanti akan disebut dia hanya menjadi investor aja, investasi saja. Kemudian kalau yang portofolio aktif itu yang dia jadi akan, kalau saat ini kita lihat ada jual beli saham ya gitu ya Mas ya. Kalau yang pasif, wes aku invest sakmono, ya wes nanti tujuan kedepannya berapa, ya udah tak tompol segitu. Oke. Tapi kalau yang misalnya aktif, yang aktif, dia yang saat ini lagi berkembang, dia jual, dia beli, dia ikut trading. Trading ya. Betul. Trading itu yang aktif. Jadi Yang aktif. kadang-kadang orang gini, kadang-kadang salah persepsi kaprah. antara kalau saya beli saham itu trading, padahal bukan itu Bukan, aja ya. ada dua Ada dua ya, tipenya. ada yang aktif tadi Jadi kita ada jual yang beli aktif, jual kita beli jual beli, itu yang ikut di dinamakan pasar trading ya. modalnya. Kalau yang satunya lagi Ya, ya udah dia investasi. jadi investasi
ya wes tak tak tanam di situ investasi nanti wes tak terserah umbu ke depan. nanti. Ya, Oh, itu tergantung oke. kembali lagi nanti pada Dari kita tujuannya ya. ya. Tergantung dari tujuannya ya. Tujuannya. Oke. Kemudian nanti pemilihan aset. Mm-mm. Pemilihan aset juga nggak sembarangan. Mm-mm. Aset apa, nyata atau tidak Ya, nyata, nah itu harus kita benar-benar. tahu dulu. Ya, benar-benar. Nah, aset itu apa? Kemudian yang kelima, kita harus mengetahui pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Itu sudah ada semuanya laporan keuangan yang akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja portofolio. Oke. Nah, Ini enak kemudian ya, menarik ya. Kemudian ini jenis-jenis dan tipe-tipe investasi. Yang pertama adalah jenis investasi ya Mas ya. Di sini ada deposito. Deposito itu biasa lah ya. Nanti juga ada spesifik penjelasan tentang deposito itu. sekilas Deposito, dulu ya. Sekilas saja dulu. Bahwa, Deposito itu ya udah nanti berapa bunga yang ditentukan oleh bank, ya udah itu yang akan aku terima dengan jangka waktu tertentu. Kemudian saham. Nah, ini nanti saham yang akan lebih banyak kita bahas di sini karena di sini ada kaitannya sama pasar modal. Ya, karena kalau kita sebagai mahasiswa nih belum tahu tentang investasi, sebetulnya investasi ada apa sih? Oh, ada deposito, ada properti. Kadang-kadang kita bingung tuh milih apa ya. Ya itu harus ditentukan dulu tujuannya juga. Betul. Dan kita harus tahu deposito itu seperti apa. Kemudian saham itu Reksadana bagaimana? itu gimana? Reksadana properti apa atau emas itu seperti gimana? apa? Jadi kan harus bisa membedakan dan memilah-milah. Nah, itu yang kita harus tahu. Nanti Kemudian akan dipelajari. Oke, kemudian banyak ya jenis-jenis investasi. Nah, yang tadi oke. kan kita bicara tentang aset. Ternyata seorang investor itu bisa memilih loh. Ada investasi nyata sama investasi keuangan. Kalau yang nyata dia asetnya berwujud. Misalnya ada berwujud dia ya, beli oke. tanah aja lah. Oke. Kebanyakan orang yang tidak mau resiko, aku beli tanah aja, nanti beberapa tahun akan naik. Ya. Terus beli misalnya pabrik apa rumah lah. Kemudian kalau investasi keuangan ya itu tadi ya, ada saham, ada obligasi, kayak deposito gitu. termasuk di keuangan ya. Nanti keuangan kalau deposito. Oke. Kemudian di sini ada tipe-tipe investasi. Wah, banyak ya. Kalau investasi langsung dia akan mencoba membuka pertambangan. Mungkin mahasiswa saat ini nggak mungkin nih kalau tujuannya untuk pembukaan pertambangan, aku masih sekolah gitu kan, perkebunan. Nah, ini contohnya. Kalau mahasiswa mungkin saat ini ada ini ya, bisnis kalau misalnya income yang pasif income ya, misalnya kos atau dia punya mobil nggak dipakai mending direntalin kayak gitu kan. Ya, itu banyak. Itu investasi yang langsung ya, kita langsung misalnya kita mau mobil rentalin aja. Rental misalnya gitu daripada di rumah diem ya. Betul. Kemudian kalau yang tidak langsung itu dia yang tadi lewat pasar uang itu ada deposito. Nanti kita akan juga belajar pasar uang sama pasar modal itu apa bedanya. Kemudian investasi pasar modal. Jadi yang tidak langsung itu yang akan kita pelajari di sini pasar uang dan pasar modal. Oke, jadi ada pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu deposito, sertifikat ya. Banyak ya jenisnya banyak ya. Salah satu contohnya kalau pasar modal itu ada saham, ada obligasi, ada lain-lain juga ya. Banyak. Oke, nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, banyak pertemuannya. Kemudian di sini, nah tadi udah kita jelaskan investasi ini apa. Banyakan saat ini mahasiswa itu menabung lah. Perbedaan menabung dan investasi itu apa? Apa aja? Nah, kita lihat tujuan. Wah, pokoknya intinya adalah banyak tujuan ya Mas ya. Investasi tujuannya apa? Kalau investasi adalah untung, kita pengen untung. Kalau menabung ternyata tujuannya adalah menyimpan. Beda loh ya. Jadi hanya sekedar menyimpan aja wes tak simpan itu menabung. Kalau potensi resiko, kalau investasi pasti ada resikonya banyak dan banyak faktor yang terjadi. Kalau menabung relatif nggak ada resiko ya. Tabung segitu ya. Duitku tak cukup dewe sekebutuhan saya. Kemudian jenis transaksinya kalau investasi ya tadi ada jual beli. Kemudian untuk menabung kita simpan pinjam ya. Kalau ada kita simpan, kemudian di bank itu kan sirkulasinya juga ada simpan pinjam. Kemudian untuk tempat transaksinya kalau investasi di pasar modal, kemudian kalau menabung itu di perbankan. Kayak gitu. Jadi sudah tahu pastinya ya untuk perbedaan menabung dan investasi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kalau menabung itu fungsinya untuk cadangan untuk pembiayaan jangka pendek. Ketemu cadangan untuk pembiayaan jangka pendek. Udah ketemu jawabannya ya. Kemudian untuk investasi dia akan mengembangkan aset guna untuk memenuhi kebutuhan tujuan keuangan jangka panjang. Mengembangkan aset untuk
kebutuhan jangka panjang. Itu perbedaannya. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Iya, Nah, jangan nabung aja. Jangan nabung aja. Ya investasinya gimana? Betul. Kemudian. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, hampir terakhir itu yang tren saat ini. Iya kan? Tren saat ini adalah menikah nggak lagi mas kawin ya berapa gram, tapi sudah larinya ke saham. Iya benar, mas kawinnya saham ya. Betul. Dibelikan saham. Betul. Ini cewek minta pokoknya saya maunya saham. Sama aja, nggak usah minta yang lain-lain. Biar tumbuh kok ya. Biar tumbuh. Jadi dia mahar sahamnya itu yaitu dapat manfaat investasi gitu ya. Ini jadi kalau kamu anak STI Surakarta nanti STI Surakarta ya kalau nikah minta aja maharnya saham. Khusus yang cewek-cewek nih ya. Yang cowok-cowok aduh mintanya saham. Nah, ini ya Mas sebagai gambaran saja. Nah kemudian ini yang terakhir, setelah tadi kita jelaskan semuanya, nah ini ada mini kuisnya. Mini kuisnya ya, iya. Bikinlah rencanamu, ayo. Karena kalau kadang gini kita harus memprediksi dulu, memikirkan jangka panjang dulu nih, biar nanti tahu apa saya jangka panjang saya mau ngapain. Nah tadi kan udah dijelasin banyak sekali, simpel banget. Tinggal lihat contohnya tadi. Oh jangka pendek waktunya 1 sampai 3 tahun. Contohnya beli apa aja? 1 sampai 3 tahun nih coba bikin list. Kamu mau ngapain aja? Mau traveling mau apa terserah. Pokoknya pengen apa aja di situ. Kemudian jangan menengah. Berapa? 3 sampai 5 tahun ya? Kamu mau ngapain 3 sampai 5 tahun? Ayo tulis aja, mau nikah lah, mau sekolah lagi, mau bikin usaha, terserah. Tulis dulu aja ya. Ya toh, tujuan kita tulis dulu aja. Ditulis, yang penting ditulis dan saya punya rencana investasi. Jangan sampai nanti enggak punya rencana. Terus rencana jangka panjang kamu pengen apa? Ya, 5 tahun ke atas lah. Pengen apa? Pengen apa? 5 tahun ke atas. Oh, aku pengen misalkan jalan-jalan lagi, traveling ya enggak apa-apa. Sampai nanti ketika udah pengen punya rumah, misalkan pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen pensiunnya gimana, mau hidup tenang atau mau pensiun hidup tenang itu artinya gini, sudah jadi passive income. Iya, passive income dari kos-kosan, dari punya kontrakan. Dari punya saham sudah berkembang bisa jadi kadang-kadang kan kita juga bisa pensiun dari deposito aja udah bisa loh. Makanya ada hasilnya. Kamu pasti pengen nggak sih sebetulnya pada saat pensiun kamu nggak produktif tapi kamu tetap dapat penghasilan passive income yang nggak tergantikan. Kita kan harus mikir gitu. Masa tua suruh kerja terus? Ya nggak. Padahal tadi udah nggak produktif, udah nggak energik lagi. Tapi kalau masih energik nggak apa-apa. Tapi kan kita sebaik mungkin bisa passive income kan, jangka panjang itu. Kalau mikir jangka panjang, tentukan juga pikiran kita untuk passive income kita mau bagaimana nantinya. Ini ya mini kuisnya ya. Nanti dikumpulkan ya ini ya. Di Google Classroom ya. Nanti di Google Classroom akan ada instruksi secara detailnya. Dikumpulkan di Google Classroom untuk grup WA-nya untuk tanya jawab. Khusus tanya jawab nanti dikelola oleh Mbak Santi. Bisa Mbak Santi jawab langsung, tetapi nanti akan ada podcast Q&A. Jadi dari pertanyaan dikumpulkan lagi, kita jawab lagi di podcast sampai kamu benar-benar paham. Dan setelah pertemuan pertama, pertemuan 5, kamu sudah bisa itu investasinya. Udah aku mau coba yang simpel-simpel dulu ya. Gitu. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan pertama kita. Terima kasih Mbak Santi. Minggu depan kita akan jumpa lagi di pertemuan kedua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.